Hai semua, F-35 atau Joint Strike Fighter merupakan pesawat tempur siluman generasi kelima yang dirancang untuk melakukan berbagai misi, termasuk superioritas udara, serangan darat, dan pengintaian. Pesawat tempur generasi kelima ini memiliki kemampuan multi-role, bisa beroperasi di segala cuaca, dan memiliki teknologi untuk bergerak atau beroperasi tanpa terdeteksi radar oleh musuh. Pesawat ini akan menjadi inti dari kekuatan udara Amerika Serikat, negara-negara sekutu, dan juga termasuk negara Israel dalam membantu pertahanannya. Kabar ini terbukti bahwa Kementerian Pertahanan Israel telah menandatangani kesepakatan senilai $3 miliar dengan pemerintah Amerika Serikat untuk skuadron ketiga yang terdiri dari 25 pesawat tempur F-35 Joint Strike Fighters pada bulan Juni tahun 2024. Pada video kali ini, kita akan mengulas pesawat jet tempur siluman F-35, mulai dari sejarah, performa persenjataan, kecanggihan, dan kekuatannya. F-35 adalah produk dari program Joint Strike Fighter atau JSF, yang merupakan penggabungan berbagai program pesawat tempur dari tahun 1980 dan 1990-an. JSF merupakan penggabungan pesawat strike fighter dan pesawat serang darat, sehingga semua fungsi tersebut dapat diintegrasikan ke dalam satu jenis pesawat. Program Joint Strike Fighter ini merupakan lanjutan dari dua program sebelumnya, yaitu Common Affordable Lightweight Fighter dan Joint Advanced Strike Technology. Program ini diluncurkan pada tahun 1992. Pada 1995, Inggris bergabung dalam upaya tersebut karena sedang mencari pengganti untuk pesawat tempur Harrier, dan Kanada menyusul pada tahun 1996. Kemudian, beberapa negara lain turut serta dalam mendanai proyek ini dan menjadikannya sebagai program kolaboratif internasional. 4 perusahaan penerbangan, yakni McDonnell Douglas, Northrop Grumman, Lockheed Martin, dan Boeing, mengajukan proposal untuk mengembangkan pesawat tempur dalam program Joint Strike Fighter. Pada tahun 1996, Lockheed Martin dan Boeing terpilih sebagai pemenang kontrak untuk membangun prototipe pesawat dalam proyek JSF ini. Selanjutnya, Boeing merancang pesawat yang dinamai X-32, sementara Lockheed Martin mengembangkan X-35. Huruf X merupakan singkatan dari eksperimen, yang menunjukkan bahwa pesawat ini adalah prototipe. Kedua pesawat, X-32 dan X-35, bersaing dalam serangkaian uji coba untuk mengevaluasi performa masing-masing sebagai pesawat tempur. Hasil uji coba menunjukkan bahwa X-35 unggul dari X-32 di hampir semua aspek. Akhirnya, pesawat buatan Lockheed Martin, X-35, memenangkan kompetisi untuk menjadi pesawat tempur Joint Strike Fighter. Setelah terpilih, kode huruf X diganti menjadi F, yang berarti fighter. Pesawat F-35 ini melakukan penerbangan perdananya pada tanggal 15 Desember tahun 2006. JSF yang menghasilkan F-35 didanai oleh Amerika Serikat, namun juga mendapat dukungan finansial dari beberapa negara lain, termasuk Inggris, Italia, Belanda, Kanada, Australia, Norwegia, Denmark, dan Turki. Namun di sisi lain, Turki dikeluarkan dari program F-35 setelah memutuskan untuk membeli sistem pertahanan rudal S-400 buatan Rusia. Keputusan tersebut memicu kekhawatiran keamanan bagi NATO dan Amerika Serikat, yang akhirnya menghentikan partisipasi Turki dalam program pengembangan pesawat tempur F-35. Selanjutnya, kita akan membahas bagian yang paling menarik, yaitu bagaimana cara kerja dan performa luar biasa dari pesawat siluman jet tempur F-35. F-35 dilengkapi dengan mesin tunggal dan hanya memiliki satu tempat duduk. Pesawat ini memiliki panjang 15,4 meter, rentang sayap 11 meter, dan tinggi 4,3 meter. Namun, spesifikasi ini sedikit bervariasi di antara 3 varian F-35, yaitu F-35A, F-35B, dan F-35C, yang masing-masing dirancang untuk kebutuhan misi yang berbeda. F-35 menggunakan mesin tunggal Pratt dan Whitney F-135 yang menghasilkan daya dorong sebesar 120 kN. Daya dorong ini dapat meningkat hingga 190 kN saat afterburner diaktifkan. Afterburner adalah sistem yang menambah daya dorong dengan menyemprotkan bahan bakar tambahan langsung
ke semburan mesin jet. Proses pembakaran ini menghasilkan ledakan semburan yang lebih kuat, menghasilkan peningkatan kecepatan, terutama saat dibutuhkan dalam situasi tertentu. Mekanisme ini memungkinkan F-35 mencapai kecepatan dan akselerasi yang lebih tinggi, terutama saat manuver tempur atau melarikan diri dari ancaman. F-35 memiliki bobot yang berkisar antara 13 hingga 15 ton, tergantung pada varian pesawatnya. Variasi ini disebabkan oleh perbedaan konfigurasi dan fitur spesifik yang dimiliki masing-masing varian, seperti F-35A yang dirancang untuk angkatan udara, F-35B untuk pendaratan vertikal, dan F-35C yang dioptimalkan untuk operasi di kapal induk. Dengan tambahan bobot dari bahan bakar dan senjata, pesawat siluman ini mampu mencapai berat lepas landas maksimum sebesar 31 ton. Pesawat siluman ini mampu terbang dengan kecepatan maksimal 1,6 kali kecepatan suara. Dengan kapasitas bahan bakar internal sebesar 8,3 ton, pesawat ini dapat menempuh jarak lebih dari 2.800 km tanpa perlu pengisian ulang. Siluman jet tempur ini memiliki radius tempur sekitar 1.300 km, yang berarti pesawat ini dapat terbang sejauh 1.300 km ke medan pertempuran dan kemudian kembali ke pangkalannya. Pesawat tempur ini tersedia dalam 3 varian. Varian yang pertama adalah F-35A untuk angkatan udara yang berguna melampaui dalam hal jarak jangkau, daya angkut senjata, daya dukung terhadap logistik, dan ketangguhan lainnya. Selanjutnya ada varian F-35B dengan kemampuan lepas landas pendek dan pendaratan vertikal atau short take-off and vertical landing. Varian ini memiliki kemampuan unik, yaitu dapat beroperasi di area yang terbatas tanpa memerlukan infrastruktur lapangan udara besar. Teknologi ini memberikan fleksibilitas operasional tinggi bagi militer dalam berbagai situasi medan tempur. Varian berikutnya adalah F-35C yang dirancang khusus untuk operasi dari kapal induk. Varian ini menggunakan metode peluncuran dengan bantuan ketapel atau catapult assisted takeoff but arrested recovery. Saat lepas landas, pesawat ini diluncurkan menggunakan sistem ketapel yang mempercepat pesawat dalam jarak pendek dan memungkinkan varian ini untuk mencapai kecepatan yang cukup untuk terbang, bahkan dari dek kapal induk. Untuk pendaratan, F-35C dilengkapi dengan hook di bagian belakang yang menangkap kabel penahan atau arresting wires di dek kapal, membantu menghentikan pesawat dengan aman setelah melakukan pendaratan cepat. Varian 35C ini memiliki roda pendarat yang lebih kuat untuk menahan hentakan baik saat lepas landas maupun mendarat. Sekarang mari kita bahas performa sistem persenjataan pesawat siluman jet tempur F-35. Sebagai pesawat tempur, F-35 dilengkapi dengan beragam persenjataan canggih. Salah satu senjata dasarnya adalah kanon otomatis GAU-12 Equalizer kaliber 25 mm. Pada varian F-35A, kanon ini terpasang secara internal di dalam badan pesawat dengan kapasitas 182 butir peluru. Kanon ini memungkinkan pesawat tempur F-35 melakukan serangan darat dan udara jarak dekat dengan daya tembak yang sangat tinggi. Pada varian F-35B dan F-35C, kanon GAU-12 Equalizer tidak terpasang secara internal, melainkan ditempatkan dalam pot eksternal yang dipasang di bagian bawah pesawat. Pot senjata ini memiliki kapasitas peluru yang lebih besar, yaitu 220 butir, yang dapat memberikan daya tembak tambahan. Desain pot ini menjaga kemampuan stealth dengan mengurangi jejak radar ketika tidak digunakan. Pesawat siluman ini dilengkapi dengan 2 ruang persenjataan internal yang dirancang untuk mempertahankan kemampuan stealth dengan menyimpan senjata di dalam badan pesawat. Di dalam ruang ini, terdapat 4 tempat pemasangan senjata yang dapat menampung berbagai jenis rudal dan bom. Ruang persenjataan internal F-35 hanya terbuka ketika senjata akan ditembakkan. Selama penerbangan senjata tetap tersembunyi di dalam pesawat. Desain ini bertujuan untuk meminimalkan radar cross-section, sehingga tetap memiliki kemampuan stealth optimal, membuatnya sulit dideteksi oleh radar musuh. Radar cross-section atau RCS adalah ukuran seberapa mudah pesawat dideteksi oleh radar musuh. RCS menggambarkan seberapa besar suatu objek memantulkan sinyal radar. Jadi dengan RCS yang lebih kecil, pesawat seperti F-35 mampu terbang mendekati target tanpa terdeteksi, memberikan keunggulan taktis dalam pertempuran udara. Teknologi stealth ini memungkinkan F-35 untuk melakukan misi dengan risiko yang lebih rendah dari ancaman sistem pertahanan udara musuh. Selanjutnya, jet tempur ini
juga dilengkapi dengan 3 hardpoint di masing-masing sayap untuk meletakkan senjata. Dengan menambahkan senjata di bawah sayap, jet tempur ini dapat membawa lebih banyak persenjataan, serta dapat meningkatkan daya serang dalam misi tempur yang membutuhkan amunisi besar. Namun, pemasangan senjata eksternal ini mengorbankan kemampuan silumannya, karena radar cross-section pesawat akan meningkat. Saat senjata dipasang di luar, profil pesawat di radar menjadi lebih mudah dideteksi oleh musuh, sehingga F-35 harus menyeimbangkan antara daya muat persenjataan dan keunggulan stealth, tergantung misi yang dijalankan. Semoga video ini bermanfaat dan menambah wawasan Anda. Jika Anda suka dengan video ini, jangan lupa like dan subscribe, agar tidak ketinggalan info menarik lainnya. Dan sampai jumpa di konten berikutnya.